Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live pada pagi hari ini. Kami para pelayan-pelayan Victory yang ada di tempat ini mengucapkan selamat Hari Raya Pantekosta. Pagi hari ini saya percaya setiap kita yang duduk di rumah yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan siap menjamah setiap kita yang ada di rumah. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulaikan setiap ibadah kita. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah setiap hati kami yang selalu rindu untuk hadirat. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air.
Ya Yesus, haleluya. Biar kuasa-Mu melawat setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sambil engkau mengangkat tanganmu, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan sedang mengalir pagi hari ini. Buka hatimu, buka suaramu, sembah Tuhan. Nikmati suasana surgawimu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan suasana surgawi-Mu. Ucap hadirat Tuhan.
bagian kami. Setiap sidang jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Boleh Bapak Ibu Saudara rasakan di rumah masing-masing ya. Kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah api kemuliaan Tuhan membakar setiap hati kita yang rindu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Pada seluruh penjuru bumi, datang untuk dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya.
Api kepunyaannya bercuna dari surga.
Kristus sudah. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau pagi hari ini engkau merasa kesusahan dalam hatimu, kalau api Tuhan sudah mulai padam di dalam hidupmu, mari pagi hari ini sambil engkau mengangkat tanganmu, pujikan pujian ini, bahwa api Tuhan akan membakar setiap hatimu, akan membakar setiap jiwamu pagi hari ini. Sekali lagi katakan, api Kristus sudah. Haleluya. Yes Tuhan, kami rasakan apimu. Yes Haleluya. Sekali lagi, katakan api. Percayalah, engkau yang sakit pagi hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang susah pagi hari ini diberikan kekuatan oleh Tuhan. Haleluya. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Kita sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Persilakan untuk duduk kembali. Saya percaya api surgawi sudah melaut setiap hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih lagi menyiapkan setiap hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, saya jemput Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Terima kasih Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Glory bagi namamu. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari sekali lagi sama-sama kita berkata, membebaskan hidup yang terbelenggu. Glory bagi namamu Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Glory, haleluya. Jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Mari kita beri pujian, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Jabonar akan tampil ke depan memimpin doa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab begitu besarnya kasih setiamu yang menyertai kami sampai pagi hari ini. Kami telah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, di pertengahan ibadah kami, kembali kami rindu untuk boleh menikmati firman-Mu sebagai makanan bagi kehidupan rohani kami Tuhan, yang membangkitkan iman kami. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, pribadi-pribadi yang memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, sehingga di dalam akhir zaman ini Tuhan, kami semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin lebih mencintai Tuhan. Dan Kau memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah, dimanapun, baik siapapun yang mendengar firman-Mu. Biarlah semua telinga yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap yang mendengarkannya boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan memakainya, Tuhan mengurapinya. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar itu berasal daripada Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang ada di gereja, shalom. Yang ada di rumah, shalom. Haleluya. Saya menyampaikan selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang tepatnya jatuh pada hari raya Pentakosta umat Yahudi. Puji Tuhan. Kiranya momentum ini, perayaan pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini, memberikan sukacita, damai sejahtera yang melimpah dalam hati. Di tengah-tengah situasi kondisi yang begitu mencekam di seluruh dunia, di Indonesia pada khususnya di Surabaya, kondisinya tetap panas ya,
panas itu maksudnya berada pada zona merah, ya. Merah. Hampir di setiap sudut wilayah kota Surabaya sudah dikatakan zona merah. Puji Tuhan, di wilayah bagian barat Surabaya masih belum merah. Mudah-mudahan Tuhan tolong tidak menjadi merah, puji Tuhan, ya. Hari ini kami Gereja VCS masih tetap mengadakan kebaktian live streaming sebab masih menunggu respon pemerintah kota Surabaya terhadap keputusan Kementerian Agama. Kiranya pada minggu pertama bulan Juni, seluruh gereja, seluruh tempat ibadah di kota Surabaya telah mendapatkan restu dari pemerintah kota untuk kegiatan ibadah di tempat ibadah masing-masing. Puji Tuhan, haleluya. Saya beri tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari suatu pertanyaan, mengapa hari Pentakosta? Ini tema yang sederhana, ya, saya ambil dari suatu pertanyaan, mengapa hari Pentakosta? Mari kita baca peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat pertama sampai ayat 12. Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat pertama sampai ayat 12. Mari Bapak Ibu yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, silakan membuka Alkitabmu dan mengikuti pembacaan dari gereja. Yang ada di gereja bersama-sama dengan saya membaca mulai ayat pertama, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Yang kita bacakan ini adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang tepatnya jatuh pada hari raya Pentakosta umat Yahudi. Saya akan menjelaskan sesuai dengan tema saya, mengapa hari Pentakosta. Saya akan mulai menjelaskan sedikit dengan sederhana.
Hari Raya umat Yahudi. Hari Raya umat Yahudi kita kenal dengan 3 perayaan besar. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah yang dilaksanakan pada bulan pertama Abib. Hari Raya Paskah ini dirayakan dengan begitu luar biasa dengan penyembelihan anak domba yang berumur 1 tahun. Ya. Dan mereka melaksanakan perayaan ini dengan sukacita, dengan kegembiraan yang luar biasa. Ya, mereka memulai perayaan Paskah ini pada waktu umat Allah keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka dijajah di tanah Mesir hampir 400 tahun lamanya. Kemudian Allah membebaskan mereka dan mereka memulai perayaan Paskah pada waktu itu. Tanggal 10 anak domba itu diambil, disimpan selama 4 hari. Dan pada tanggal 14 ya, anak domba itu disembelih. Dan kita tahu bersama pada perayaan Paskah itu darah anak domba itu diperintahkan Tuhan untuk dioleskan pada jenang dan ambang pintu di setiap rumah orang Israel. Dan pada hari raya Paskah itu Tuhan memberikan hukuman yang dengan tulah yang ke-10 kepada umat Mesir. Ya, ada malaikat maut yang turun dari sorga, yang turun di kota Mesir. Dan pada waktu itu, pada waktu malaikat maut melihat setiap tanda darah di setiap rumah di ambang dan jenang pintu, maka malaikat maut itu melewati rumah di mana ada tanda darah. Tetapi rumah yang tidak memiliki tanda darah anak domba Paskah itu mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Ya, itulah hari raya Paskah. Dan kemudian pada bulan yang ketiga, bulan Siwan, umat Israel mengalami masa penuaian gandum yang luar biasa. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai sebab Tuhan memberkati tanah mereka. Tuhan memberkati pertanian mereka. Tuhan telah memberikan hujan awal. Hujan awal telah membuat seluruh pertanian di tanah Israel menjadi subur. Seluruh pertanian di tanah Israel itu mengalami panen besar, ya. Sehingga mereka mengenal pada bulan ketiga dengan panen gandum raya yang luar biasa. Mereka bersukacita dan diberkati. Itulah hari raya Pentakosta, perayaan kedua besar yang ada di Israel. Yang ketiga adalah perayaan Pondok Daun-Daunan. Perayaan Pondok Daun-Daunan ini dilaksanakan oleh umat Israel pada bulan ke-7 bulan Tisri. Dimulai pada tanggal 1 diadakannya perayaan bunyi nafiri. Jadi serentak di Israel dibunyikan sangkakala, ditiupkan nafiri, diperdengarkan suara nafiri. Dan kemudian pada tanggal 10 mereka mengadakan perayaan pendamaian. Hari Kerafirat besar, di mana imam besar Harun akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk membawa dupa, untuk membawa korban darah perdamaian. Imam besar Harun akan memanjatkan doa kepada Tuhan untuk mendamaikan Israel, umat Allah dan Allah. Karena begitu banyak dosa yang dibuat oleh umat Israel, maka setahun sekali imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus, akan mengadakan pendamaian dengan Allah. Kemudian pada tanggal 15 ya diadakan perayaan Pondok Daun-Daunan. Umat Israel akan berpindah tempat dari rumah-rumah mereka, tempat kediaman mereka, ke pondok-pondok yang dibuat di halaman-halaman rumah, yang dibuat di luar rumah mereka. Selama 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya Pondok Daun-Daunan. Pondok Daun-Daunan ini suatu hari raya besar yang dilakukan oleh umat Israel, sebab hujan akhir telah dicurahkan bagi tanah Israel. Terjadi musim panen raya yang begitu hebat. Terjadi penuaian besar-besaran di Israel. Ini sukacita, ini kegembiraan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara,
rupa-rupanya perayaan yang ditetapkan Allah kepada Israel merupakan sesuatu yang penting bagi gereja. Saya percaya tidak kebetulan Yesus dipersembahkan pada hari raya Paskah. Tidak kebetulan Yesus dijadikan anak domba Paskah. Tidak kebetulan Tuhan menetapkan pengorbanan Yesus Kristus itu tepatnya pada hari raya Paskah umat Israel. Dan saya mau berkata lagi bahwa tidak kebetulan janji Yesus tentang pencurahan Roh Kudus diberikan digenapi pada hari raya Pentakosta. Jadi ini bukan peristiwa-peristiwa kebetulan, tetapi memang Tuhan menetapkan hari raya bagi Israel. Jadi perayaan-perayaan ini merupakan suatu rencana besar Tuhan bagi keselamatan umat. Lihat perjalanan gereja pada akhir zaman, dari perayaan-perayaan yang ditetapkan Allah kepada umat Israel. Semua kita ingin mengetahui kira-kira perjalanan gereja Tuhan sampai pada hari ini berada pada posisi mana kalau ditinjau dari perayaan umat Israel. Dua perayaan, yaitu perayaan Paskah dan perayaan Pentakosta. Artinya kita sedang pada perayaan yang ketiga, yaitu perayaan Pondok Daun-Daunan. Nah, perayaan Pondok Daun-Daunan itu, Bapak Ibu, terdiri dari 3 perayaan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, terbagi dalam 3 perayaan. Nafiri. Perayaan bunyi nafiri ini mengartikan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa ini merupakan suatu penggenapan tentang pemberitaan firman Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua atau pada akhir zaman, akan terjadi suatu perayaan besar di mana berita firman Tuhan akan dikumandangkan ke seluruh dunia. Dan memang Alkitab telah menubuatkan, telah menyampaikan sebelum ia disalibkan, sebelum ia naik ke sorga, tentu terjadi pada akhir zaman. Mari kita lihat dalam Matius pasal 24. Kita buka dalam kitab Injil. Kita baca mulai ayat 13 saja. Matius 13. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada satu tanda yang akan terjadi pada akhir zaman yang mendahului hari kedatangan Tuhan, yaitu Injil kerajaan Allah akan diberitakan sampai ke seluruh dunia, sampai ke pelosok-pelosok. Dan pada hari-hari ini, ayat ini benar-benar digenapi di seluruh dunia. Bagi kita
bagi umat Allah, bagi dunia, ayat ini digenapi. Saya kira Bapak Ibu, tak ada kondisi yang bisa yang dialami seperti yang dialami saat ini, di mana diberitakan kebenaran firman Tuhan begitu hebat, begitu dahsyat melalui media-media sosial, media Facebook, media-media online. Itu memberitakan, menyambung lidah Tuhan, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah, Injil kerajaan Allah. Dan semua orang, saya percaya, telah mendengarkan Injil kebenaran Allah itu. Injil kebenaran Allah ini telah masuk sampai ke pelosok-pelosok melalui media-media online. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius pasal 12 sesungguhnya sedang digenapi. Artinya kita sedang berada pada perayaan yang ketiga yang dirayakan oleh umat Yahudi, yaitu peniupan bunyi sangkakala, peniupan nafiri. Jadi nafiri sedang ditiup, perayaan ini sedang dilaksanakan, dan saya percaya gereja Tuhan sedang merayakan perayaan bunyi nafiri. Saya percaya kita sedang berada pada perayaan yang ketiga umat Yahudi. Nah, kita lihat perayaan yang selanjutnya dilakukan oleh umat Yahudi. Dan kalau kita melihat perayaan umat Yahudi, kita mengambil pelajaran dan kita mengetahui di gereja saat ini. Perayaan yang selanjutnya yang dilakukan oleh umat Yahudi adalah pendamaian. Suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Manusia didamaikan dengan Allah. Ya, pada hari raya pendamaian ini, seluruh umat Israel berkumpul mengelilingi kemah tabernakel atau kemah pertemuan. Mereka menaikkan pujian kepada Allah. Mereka penyembahan dan doa kepada Tuhan. Rasa yang kudus. Mereka mengadakan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat ini secara rohani, perjalanan gereja ini menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi di dalam gereja, yaitu bahwa gereja sedang melakukan suatu pujian, penyembahan dan doa. Sedang terjadi pemulihan, pujian, penyembahan dan doa. Jadi umat Allah sedang didamaikan dengan Tuhan. Umat Allah sedang membangun suatu hubungan yang intim, hubungan yang indah dengan Allah. Dan di mana-mana gereja sekarang sedang terjadi suatu kegerakan, pujian, penyembahan dan doa. Di mana-mana, tidak melihat denominasi gereja, hampir semua gereja sedang terjadi suatu gelombang pemulihan, pujian, penyembahan dan doa. Itu artinya kalau kita tinjau dari pada perayaan yang terakhir, pada perayaan Pondok Daun-Daunan. Haleluya. Dan ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu, supaya kita tidak main-main lagi dengan kekristenan kita. Kita tidak main-main lagi dengan iman kita. Kita jangan santai lagi. Kita jangan cuek lagi dengan keadaan ini. Kita perlu mengetahui bahwa posisi gereja saat ini sudah berada pada perayaan ketiga umat Yahudi. Paskah sudah kita lewati, di mana Yesus telah disalibkan. Pentakosta sudah kita lewati, di mana Roh Kudus telah dicurahkan. Hujan awal telah diberikan. Tinggal satu perayaan
banyak lagi yang akan disempurnakan, yaitu perayaan Pondok Daun-Daunan. Dan saya mau beritahu, posisi gereja hari ini sudah berada pada perayaan yang ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, kebenaran firman Allah terus diberitakan. Tak ada yang bisa menghentikan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tak ada yang bisa menghentikan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun usaha untuk menghalangi, menghambat pemberitaan ini, tidak akan bisa menghambat pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Sebab Yesus telah menubuatkan, sebelum kedatangannya pada kali yang kedua, Injil Kerajaan itu harus disampaikan ke seluruh bumi. Dan saat ini sedang terjadi peniupan bunyi nafir. Sebelum gereja masuk pada tahap yang disempurnakan, sebelum gereja berjumpa dengan Yesus muka dengan muka, maka gereja harus di finishing, Bapak Ibu, harus dipercantik, harus diperindah. Dan Roh Kudus akan mempercantik, akan memperindah gereja Tuhan dengan diberikannya karunia-karunia roh yang begitu luar biasa. Dan saya percaya di setiap gereja yang percaya pimpinan Roh Kudus, yang percaya karunia-karunia roh, akan dihiasi Tuhan dengan karunia-karunia, dengan karunia-karunia roh. Dan yang berikut, kita melihat bahwa gereja akan mengalami karya Roh Kudus yang luar biasa, di mana umat Allah akan menghasilkan buah roh seperti yang diharapkan oleh Tuhan itu sendiri. Ada 9 buah roh yang dicatat dalam kitab Galatia, dan semua itu akan nampak pada kehidupan gereja apabila gereja aktif dalam perayaan yang keenam, yaitu perayaan Hari Grafirat Besar, perayaan pendamaian. Kalau gereja masuk dalam pujian dan penyembahan, kalau gereja masuk dalam doa yang sungguh-sungguh, bertekun dalam pujian penyembahan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pengajaran firman Allah, maka ia akan mengalami karunia-karunia roh yang luar biasa. Maka ia akan mengalami buah roh yang hebat dari Roh Kudus. Kalau gereja sudah dihiasi oleh karunia-karunia roh, dan kalau gereja dipenuhi dengan buah roh, maka gereja ini adalah gereja yang matang. Gereja ini adalah gereja yang cantik. Gereja ini adalah gereja yang dewasa. Gereja ini adalah gereja yang indah, dan ia layak berdampingan dengan Kristus. Ia layak menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Ia layak menjadi mempelai wanita. Tapi syaratnya gereja harus masuk pada perayaan yang ketiga, yaitu hidup di dalam firman Allah. Yang kedua, hidup dalam pujian dan penyembahan dan doa. Artinya hubungan intim dengan Tuhan telah terbangun, dan dia menjadi dewasa. Dan akhirnya gereja akan masuk pada perayaan yang terakhir, yaitu perayaan Pondok Daun-Daunan. Kita akan berpindah tempat. Haleluya. Akan berpindah tempat dari dunia yang fana ini, berpindah ke tempat yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Tinggal kita selamanya, tempat tinggal bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi pesan saya pada hari raya pencurahan Roh Kudus pada hari ini, mari kita melihat pelajaran penting dari hari raya umat Yahudi. Jadi mengapa hari raya Pentakosta? Sebab Tuhan memberikan pelajaran penting bagi gereja dari perayaan umat Yahudi. Saya percaya Bapak Ibu, kita tidak akan menanti lagi pencurahan Roh Kudus yang kedua kali. Tidak ada, menurut saya, tidak ada pencurahan Roh Kudus yang kedua kali. Roh Kudus telah dicurahkan.
Dan ia bekerja terus sampai hari ini. Dan dia akan bekerja lebih dahsyat lagi sampai pada hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita tinggal menunggu bagaimana gereja dilengkapi dengan karunia-karunia roh. Kalau Bapak Ibu belum mengalami karunia-karunia roh, mari kita berdoa. Kita menyembah Tuhan. Kita berdoa dan berpuasa. Kita merenungkan firman Allah. Kita belajar firman Allah. Saya percaya kalau kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dan berpuasa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertekun di dalam doa, maka Tuhan pasti melengkapi hidup kita dengan karunia-karunia roh itu. Kita akan dipenuhi dengan buah roh apabila kita hidup di dalam firman Tuhan. Apabila kita aktif dalam pujian, penyembahan dan doa dan berpuasa. Dan memang kedua hal ini harus balance dalam diri kita. Harus bergerak bersama-sama. Gak bisa Bapak Ibu, kita hanya dipenuhi satu bagian saja. Hanya karunia-karunia roh yang kita miliki dan tidak memiliki buah roh. Juga kita tidak bisa memiliki buah roh dengan tidak memiliki karunia-karunia roh. Dua hal ini akan diberikan Tuhan kepada gereja dan akan dilengkapi Allah kepada gereja. Karena memang gereja membutuhkan kedua hal ini. Karunia roh diperlukan. Kita perlu kuasa pelayanan. Ya. Kita perlu buah roh. Semakin hari semakin jahat. Dan Alkitab berkata, kalau waktu tidak dipersingkat, maka bisa-bisa tidak ada orang yang diselamatkan. Nah saudara-saudara, iblis berusaha merusak umat manusia, merusak anak-anak Allah, membuat mereka jatuh di dalam dosa, merusak sifat mereka, merusak akhlak mereka, merusak karakter mereka dengan pucuk rayunya yang luar biasa. Dia akan menggunakan dan memanfaatkan kemuliaan dunia ini untuk menjatuhkan anak-anak Allah ke dalam dosa. Untuk itu Bapak Ibu, kita memerlukan karunia roh. Dan kita harus menunjukkan sifat yang baik, karakter yang baik sebagai murid Kristus. Gak bisa hanya bisa melayani, gak bisa hanya dipenuhi dengan karunia-karunia roh, sedangkan akhlak kita, karakter kita buruk. Kita harus punya karakter Kristus dan kita harus punya buah-buah pelayanan, yaitu karunia-karunia roh. Barulah kita menjadi gereja Tuhan yang indah di mata Tuhan. Kita menjadi gereja Tuhan yang mulia di hadapan Allah. Kita menjadi gereja Tuhan yang cantik dalam pemandangan Tuhan. Kita dewasa dan kita layak berdampingan dengan Kristus. Kita layak menjadi mempelai Kristus. Mari, ini hari yang terakhir. Gereja Tuhan, jemaat VCS mengadakan doa memperingati 10 hari, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita manfaatkan waktu yang terakhir ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari engkau kumpulkan keluargamu, kumpulkan suami istri, kumpulkan anak-anakmu. Kita berdoa bersama-sama. Di gereja kita berdoa bersama-sama. Kita minta kepada Roh Kudus supaya ia melengkapi kita dengan karunia-karunia roh, supaya ia melengkapi kita dengan buah roh, supaya kita menjadi gereja yang dewasa, yang layak berdampingan dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada perayaan Pentakosta pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama, roh Allah yang hidup penuhiku.
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Selama 9 hari kita sudah berdoa dan kebenaran firman Tuhan telah disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kita sudah banyak mendengar pengajaran firman Allah, bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita umat Allah. Dan bahwa kita menyimpulkan kalau kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus, kalau Roh Allah tidak memenuhi hidup kita, memberikan kita kuasa, maka dipastikan kita gagal dalam perjalanan hidup kita di dunia ini menuju ke sorga. Mengapa dikatakan gagal? Sebab tak ada satu manusia pun yang sanggup melewati masa-masa yang sulit selama ia hidup di dunia ini dengan tidak menyangkal imannya. Tak ada manusia, tak ada umat Allah yang bisa sanggup bertahan menghadapi semua tekanan, semua masalah hidup yang datang di dunia ini menjelang hari Tuhan, kalau ia tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kita sanggup bertahan dalam semua pergumulan hidup kita kalau kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan sanggup melewati setiap hari, setiap masalah yang datang pada kita kalau kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa melawan kuasa iblis kalau kuasa Roh Kudus tidak melengkapi diri kita. Kita tidak sanggup melawan godaan dunia yang semakin hari semakin hebat kalau kuasa Roh Kudus tidak melengkapi hidup kita. Untuk itu dipastikan iman kita akan gagal, perjalanan kita akan berhenti, dan kita tidak akan sampai di sorga. Hari ini saya akan memberikan pesan penting kepada Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu yang mengikuti program ini, di mana kau berada, mari angkat hatimu, buka hatimu, supaya Roh Kudus masuk di sana. Minta dan berdoalah kepada Bapa, kepada Yesus Tuhan kita, supaya Dia memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus ini. Supaya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita.
Dan kuasa Roh Kudus itu akan menolong kita, menjamin keselamatan kita sampai kita tiba di sorga yang kekal. Pejamkan matamu Bapak Ibu. Jangan hanya menonton saja yang ada di rumah. Pejamkan matamu. Tandahkan tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu yang ada di gereja. Tandahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Dan engkau mulai berkata kepada Tuhan, naikkanlah pujian, naikkanlah penyembahan, naikkanlah kata-kata pemujaan kepada Dia. Aktiflah dalam pujian dan penyembahan. Aktiflah di dalam doa. Bangunlah hubungan yang intim dengan Allah. Ingat, kita harus masuk pada perayaan Hari Grafirat Besar. Mari bertekunlah dalam pengajaran firman Allah. Kita harus masuk dalam perayaan bunyi nafiri, supaya kita bisa mengadakan perayaan Hari Pondok Daun-Daunan, hari perayaan yang terakhir. Kita harus ikuti alur ini. Kita harus ikuti semua perayaan ini. Baru kemudian kita akan tiba di sorga yang kekal itu. Haleluya. Mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Semua menyembah Dia. Yang ada di gereja menyembah Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Yang ada di rumah, mari engkau angkat hati dan jiwamu, engkau menyembah Dia. Ingat, hari Grafirat Besar juga berbicara adalah hari penyembahan, hari pujian, hari doa, hari kerendahan hati di hadapan Allah. Haleluya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ialah mata kialah masangkala mata kialah malam 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 malam. Ialah mata kialah masangkala mata kialah masikala malam malam malam. Ingat bahwa Yesus sedang membawa kita merayakan perayaan yang terakhir. Mari kita bersama-sama dengan Yesus merayakan perayaan yang terakhir ini. Haleluya. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ialah mata kialah masangkala malam 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 malam. Ialah mayalah 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 mayalah. Oh, ialah mata kialah masangkala malam malam. Dia Tuhan. Ialah malam malam mata kialah masangkala malam malam malam. Mari semua menyembah Dia. Kita nikmati hari perayaan bunyi nafiri. Kita nikmati hari perayaan Grafirat Besar, hari pendamaian dengan Yesus Kristus.
Sebab kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, kita berkata haleluya. Mari angkat hidup. Oh, angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat jiwamu kepada. Kau puja Dia. Puja Dia, puja Dia. Haleluya. Mari kita masuk dalam perayaan Hari Gerak-Gerik Besar, menyembah Dia. Ini hari raya penyembahan. Ini adalah hari raya kerendahan hati. Ini adalah hari raya kita membangun pujian kepada Allah. Ingat, tinggal satu hari raya lagi. Tinggal satu hari raya lagi. Oh, angkat penyembahanmu. Haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Lagi. Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Ialah malam, ialah malam, haleluya, haleluya, haleluya. Terus engkau sembah Dia. Haleluya. Oh, ialah malam, ialah malam. Oh, riramata ialah masika ialah malam, ialah malam. Ialah malam. Riramata ialah masika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sedang membawa gereja-Mu masuk pada perayaan yang terakhir. Ya Roh Kudus, Engkau sedang membawa gereja-Mu masuk untuk menikmati perayaan yang terakhir. Kami benar-benar ada di penghujung akhir zaman. Engkau sedang mempersiapkan gereja-Mu ya Tuhan, untuk hari yang besar di mana Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Urapilah umat-umat-Mu, urapilah gereja-Mu, lengkapi dengan kuasa karunia-karunia Roh Kudus. Lengkapilah dengan buah roh ya Tuhan, supaya karakter kami semua baik. Kami menjadi orang-orang yang seperti Kristus, punya hati, punya pikiran, punya perasaan seperti Kristus. Akhlak kami baik, kelakuan-kelakuan kami semua baik, sifat-sifat kami semua baik sama seperti Kristus. Engkau sedang mempersiapkan itu pada perayaan bunyi nafiri dan pada perayaan hari Gerak-Gerik Besar. Engkau sedang mempercantik gereja-Mu.
Engkau sedang memperindah gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Sebelum kita akhiri tamatkan ibadah kita bawa persembahan kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu Dengarkanlah Suara Nafiri. Haleluya. Ya, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat firman-Nya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaannya, api kemuliaannya. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Amin. Segala Raja. Haleluya. Segala Raja. Glory bagi nama Tuhan. Hari ini ya juga bertepatan hari ulang tahun anak Gio. Gio ya. Gio Simbolon, anak dari pendeta muda Jabonar dan Grace ya, Ibu Grace. Mari anak Gio ditampilkan ke depan. Kita akan berdoa buat anak ini. Dia berulang tahun. Genap berapa ya Gio? 2 tahun ya. Waduh, anak ganteng ya. Genap 2 tahun berdoa ya Gio ya. Berdoa dipeluk aja. Peluk aja. Digendong ya, Oh, Gio. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dulu bagi anak Gio. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi anak Gio yang pada hari ini dia genap 2 tahun. Tuhan telah menambahkan usianya dan kami percaya semua ini adalah berkat kasih karunia Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan mengaruniakan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, pertumbuhan fisik yang baik bagi anak ini. Tuhan mengaruniakan kecerdasan kepadanya, hikmat dan kekuatan. Biarlah anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tuhan limpahkan dia dengan kasih sayang dimanapun dia berada. Tuhan menyertai anak ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kepadanya hari depan yang penuh pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat rohani, berkat jasmani dilimpahkan atas anak Gio. Haleluya, haleluya, amin. Tos dulu. Tuh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Panjang umur dan sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat panjang umur anak Gio. Informasi buat kita Bapak Ibu jemaat PCS bahwa pada minggu depan
akan ada ibadah kebaktian yang disertai dengan perjamuan Tuhan yang kudus. Info kepastian apakah kita sudah bisa berkumpul di gereja itu akan disampaikan melalui grup WA VCS. Bapak Ibu aktiflah membuka grup WA, sebab informasi VCS akan disampaikan melalui grup WA. Puji Tuhan, tetap berdoa ya Bapak Ibu ya, di rumah berdoa, kita doakan semua supaya kota Surabaya cepat jadi hijau. Ya, jangan merah-merah terus, tapi langsung turun merah, kuning, hijau. Ya, supaya kita bisa semua tenang ya, aman. Berjaga-jagalah senantiasa ya, dan tetaplah berdoa. Gak usah takut dengan virus corona ya. Jangan takut dengan virus corona. Kita harus takut kepada Tuhan. Haleluya. Tapi tetap waspada dan berjaga-jaga. Mari kita akan berdoa tutup ibadah ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran. Haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian kami. Kami percaya kami yang ada di gereja, baik umat-umatmu yang ada di rumah mereka masing-masing, seberapa banyak yang mengikuti program ini, kami percaya berkat kami, berkat yang sama Tuhan telah berikan pada kami semua. Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umatmu, bagi persembahan anak-anakmu, mereka yang membawa korban persembahan, korban syukur, mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Biarlah sama-sama Tuhan berkati, Tuhan buka tingkap-tingkap sorga, sehingga dicurahkan berkat rohani dari sorga di atas. Tuhan buka mata air yang ada di bumi, sehingga berkat jasmani ya Tuhan, oh Tuhan mengalir dan terpancar keluar. Berkat rohani dan berkat jasmani sama-sama memenuhi usaha pekerjaan mata pencarian anak-anakmu semua ya Tuhan, sehingga anak-anakmu tidak ada yang mengalami krisis ekonomi, tidak mengalami kesulitan keuangan, kesulitan kebutuhan pokok. Apa saja yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan, mereka diberkati oleh Tuhan. Segala keperluan dan kebutuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Berkat 30 kali ganda, berkat 60 kali ganda, berkat 100 kali ganda dilimpahkan Tuhan atas usaha pekerjaan mata pencarian anak-anakmu semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kekal sampai selama-lamanya. Mari tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan damai sejahtera yang melimpah dari Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, diberkati engkau di luar rumah, diberkati saat engkau tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluargamu, dan apa saja kau berbuat, engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil, engkau sukses, engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan akhiri ibadah pada hari ini. Haleluya. Semua berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.